budayanya, ayo jaga budaya etang bebaya. Etnis Nusantara yang dipelajari, pengetahuan musik yang didalami, tulak tanah Sumatera sampai timur Indonesia, bergema di seluruh Nusantara. Etnomusikologi, ilmu budaya seni, didikan Universitas Mula Warman. Etnomusikologi dengan sepenuh hati, adat dan budaya etno lestarikan. Etnomusikologi, ilmu budaya seni, didikan Universitas Mula Warman. Etnomusikologi dengan sepenuh hati, adat dan budaya etno lestarikan. Adat dan budaya etno lestarikan. Adat dan budaya etno. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa menarik mengenai musik dan juga budaya. Kita akan membahas mengenai etnomusikologi. Untuk itu pada pagi hari ini sudah hadir dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Bapak Aris Setioko MSN selaku Koordinator Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kakak. Cerah sekali ya pagi ini, luar biasa semangatnya. Iya betul. Nah, kemudian ada juga selaku dosen dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Etnomusikologi juga pastinya Bapak Zamrud Widas Pratama SPDM SN atau biasa kita panggil Pak Widas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mercy. Apa kabar? Ya, sehat. Sehat. Iya. Klimis semua seger-seger ya lagi-lagi. Harus rapi. Betul ya. Oke, kita akan membahas lebih dalam mengenai etnomusikologi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam nih, saya mau ke Pak Aris dulu. Ya. Bagaimana sih pemahaman mengenai etnomusikologi ini? Apakah hanya seputar musik tradisional atau seperti apa? Silahkan. Baik, Kakak Mercy. Jadi, selamat pagi pemirsa Kompas TV. Program studi etnomusikologi itu adalah program studi yang mengkaji musik dan budayanya, tidak hanya sekedar musik tradisi, tapi memang fokusnya adalah musik tradisi, tapi juga bagaimana kita melihat musik itu berkelindan dengan budaya masyarakat yang memilikinya. Jadi kajiannya ke situ tidak hanya musik tradisi saja yang dipelajari, tapi juga kita juga memasukkan berbagai macam musik Barat yang kita pelajari di sini sebagai dasar pengetahuan teman-teman mahasiswa di etnomusikologi. Jadi tidak hanya musik etnik Nusantara, tapi juga ada bagaimana melihat musik Barat itu digunakan sebagai tools untuk mengkaji musik tradisi di Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur. Kalau kita kan biasanya di Kalimantan Timur. Berarti akan melahirkan penyanyi-penyanyi Ya, seperti itu, pemusik-pemusik seperti itu. Tapi fokusnya adalah memang kita etnomusikologi itu adalah fokusnya kajian. Jadi nanti juga selain menjadi seorang musisi etnik, kemudian juga menjadi seorang etnomusikolog. Etnomusikolog itu adalah tenaga budaya yang mengkaji musik dan masyarakat yang memilikinya, dan budaya memilikinya, melingkupinya, itu menjadi kajian fokus kami di etnomusikologi. Cakupannya sangat luas sekali ya. Nah, kalau kita melihat ya pada era globalisasi seperti ini gitu kan, di mana orang justru banyak belajar mengenai hal-hal tentang teknologi, apalagi sekarang ada teknologi AI seperti itu. Nah, saya mau ke Pak Widas nih. Pak Widas, memangnya apa sih urgensinya kita untuk belajar etnomusikologi di era seperti ini? Oke, Mercy. Memang tidak bisa kita pungkiri para pemirsa bahwa kemajuan teknologi itu sudah sangat berkembang di Indonesia ya. Tetapi saya pikir bahwa etnomusikologi ini hadir untuk mempelajari itu dasar bagaimana musik yang hadir di dalam masyarakat itu, kita berusaha mempelajarinya basicnya, dasar-dasarnya.
bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teknologi kalau seandainya dasar ilmu itu tidak kita kuasai. Nah, di etnomusikologi ini selain berfokus pada musik tradisi atau kebudayaan di Kalimantan Timur, mahasiswa nanti akan diajak untuk memahami banyak sekali musik-musik yang ada di Indonesia. Baik itu di Jawa, baik itu nantinya di Sumatera, di Sulawesi, seperti itu. Terutama persentasenya akan lebih banyak di Kalimantan Timur. Supaya saat nantinya akan berkolaborasi dengan berbagai macam ilmu ataupun menggunakan AI, itu juga tidak kosong seperti itu. Kita punya basic untuk mengembangkan itu. Ada kolaborasi di dalamnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya musik-musiknya sendiri, kalau dari Kalimantan Timur itu ada musik apa aja, Pak? Yang dipelajari di etnomusikologi, kita punya alat musik apa? Kita memiliki budaya pesisir dan pedalaman di Kalimantan Timur itu. Jadi ada musik pesisir yang terkait dengan kalau kita kenal mungkin ada musik gambus. Nah, itu adalah budaya pesisir. Kemudian yang pedalaman itu adalah yang alat musik sape, itu bagian dari yang khas di Dayak ya. Dan Kalimantan Timur tentunya itu yang kami gali lebih lanjut di situ gitu. Berkaitan dengan AI tadi juga sebetulnya saya nyambung sedikit ya, bahwa nggak apa-apa, dalam artian adalah penggunaan teknologi itu digunakan bagaimana kita mendigitalisasi budaya kita agar tidak karena selama ini kan kita tidak tahu seperti apa sih yang tradisi, seperti yang apa, bagaimana dengan media yang sangat luar biasa sekarang ini yang masif saat ini bisa kita gunakan. Kita ada perekaman budaya dan sebagainya, kita siarkan seperti Kompas TV seperti ini kan menjadi media untuk kita mendokumentasikan, kemudian mempromosikan dan memperkenalkan kepada masyarakat secara umum. Jadi bagaimana berkolaborasi, penggunaan teknologi untuk bagaimana pelestarian budaya itu. Khususnya juga musik tradisi yang kita miliki. Gitu. Sangat kaya sekali sebenarnya. Untuk sejauh ini sendiri, kontribusi etnomusikologi dalam menjaga seperti itu budaya lokal kita, terutama khususnya Kalimantan Timur, itu seperti apa sih? Jadi, Mercy dan seluruh pemirsa, alhamdulillah etnomusikologi sudah banyak bekerja sama dengan berbagai macam dinas terkait. Salah satunya yang paling dekat adalah Dinas Kebudayaan, dan ya kita pernah membantu untuk ikut menulis dan mendaftarkan karya budaya Kalimantan Timur ini untuk didaftarkan di warisan budaya tak benda melalui kajian tentunya. Jadi salah satu yang pernah kita lakukan, kontribusi yang pernah kita lakukan itu tentunya juga dengan pertunjukan-pertunjukan musik yang pernah kita ikuti di berbagai macam event-event yang ada di Kalimantan Timur. Ini sedikit saya membahas tadi mengenai perekaman pendokumentasikan. Sebelumnya kebetulan saya sudah melaksanakan talk show dengan Mas Yofi juga kebetulan. Nah, itu membahas mengenai ada budaya yang sebenarnya kita punya tapi dia tidak terdaftar seperti itu gitu kan. Jadi ibaratnya diambil oleh daerah lain. Berarti memang penting sekali ya untuk menjaga kebudayaan dan mendokumentasikan. Sumbernya Mercy ya. Jadi kalau kita ingin mendaftarkan suatu karya budaya itu dengan kajian. Nah, di etnomusikologinya nanti itu semua akan dipelajari. Jadi versi akademisnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya ibaratnya kalau kita hanya bergabung dengan komunitas-komunitas biasa, dengan kita bergabung dengan prodi etnomusikologi itu pastinya sesuatu hal yang berbeda. Itulah yang membedakan nanti kita di masyarakat. Memang kita itu adalah yang untuk mendaftarkan ke warisan budaya baik itu tari, musik, tradisi kita itu adalah kita harus ada naskah akademik namanya. Dan naskah akademik itu tanpa orang yang mengetahui bagaimana penulisan, pendokumentasian budaya. Nah, di etnomusikologi ini nanti dipelajari bagaimana teori, metodologi penelitiannya dan sebagainya itu kita pelajari di sini untuk bagaimana terjun di masyarakat, akhirnya nanti para mahasiswa kita itu bisa menjadi agen-agen pelestari budaya yang nanti ke depannya akan menjadi agen tadi saya bilang ya, untuk bagaimana membantu musik tradisi kita itu mulai tetap lestari, tetap bisa bahkan nanti anak cucu kita masih bisa mempelajari itu seterusnya. Jadi ibaratnya ada upaya-upaya untuk menjaga ini tetap lestari. Bahkan juga mengembangkan. Apalagi zaman sekarang ya, industri kreatif sudah sangat luar biasa. Bagaimana musik tradisi kita jadikan ide untuk pengembangan musik tradisi yang lebih kontemporer itu tidak masalah.
asalkan itu tidak menabrak kaidah-kaidah tradisinya, Iya. pakem-pakemnya, untuk bagaimana menaikkan, atau dalam artian adalah untuk blow up lagi. Oh, ini tradisi bisa kok dilaborasikan di masa sekarang. Jadi tidak lekang oleh zaman gitu kan. Luar biasa. Kalau dari etnomusikologi sendiri, saya ke Pak Widas, berarti ada juga melakukan penelitian seperti atau pengabdian masyarakat seperti itu ya? Itu pasti, Mercy, karena salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat itu harus kita lakukan. Dan itu kita ajak mahasiswa etnomusikologi itu untuk berperan langsung, terjun ke masyarakat, untuk mendokumentasikan, untuk meneliti budaya-budaya yang ada di masyarakat Kalimantan Timur, seperti itu. Oke. Dan itu memang di situ kontribusi langsung sebagai ya, etnomusikolog. Luar biasa. Ini semakin menarik lagi ya, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Saya ingin lebih fokus mengenai kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Prodi Etnomusikologi. Tapi jangan kemana-mana, tetap dalam program Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim. Tadi kita sudah membahas pengenalan mengenai etnomusikologi. Nah, saya mau lebih dalam lagi mengenai Prodi Etnomusikologi, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, mengingat ini bisa dibilang satu-satunya prodi yang ada di Universitas Negeri di Kalimantan Timur. Betul. Nah, ini juga sebenarnya menjadi perhatian juga yang saya tahu Pak Aris dan Pak Widas ini adalah dosen-dosen sebenarnya yang dari luar ya. Nah, itu gimana jejaringnya untuk selanjutnya untuk tenaga pengajar yang ada di fakultas ini? Jadi memang tenaga pengajar kita itu masih terbatas, dalam artian kita tuh masih impor dari daerah Jawa gitu ya. Bagaimana nanti ke depannya itu kita itu makanya menggugah anak-anak Kaltim ini, next mereka lah yang menjadi sumber daya pengajar yang ada di sini terkait dengan etnomusikologi maupun budaya begitu ya. Jadi selama ini prodi kita itu tenaga pengajar etnomusikologi itu dari lulusan dari ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, kemudian dari Universitas Gajah Mada gitu ya. Ya, dari di Jawa. Makanya nanti suatu saat mudah-mudahan berasal dari anak-anak Kaltim sendiri, anak Kalimantan yang nanti akan meneruskan ke depannya menjadi sumber daya etnomusikolog yang akan menjadi dosen di sini juga dan sebagainya. Bahkan ini beberapa dosen kami juga ada 2 yang sekarang juga masih studi lanjut S3. Tentunya untuk bagaimana pemeringkatan nanti ya, memang dosen itu kan dituntut untuk harus mengupdate ilmu terus. Jadi sampai S3 ini ada 2 dosen kami yang sedang S3 juga di ISI Yogyakarta nanti untuk kembali lagi dan mengabdikan di etnomusikologi Unmul gitu. Kalau kita lihat sih, kalau dari daerah yang saya perhatikan ya di Kalimantan Timur itu yang pegiat budayanya lumayan banyak itu ada di Kutai Barat, ada di Kutai Kartanegara juga, itu cukup banyak ya. Seperti yang tadi dibilang pilar budaya, ada apa tadi Pak? Ada pedalaman, ada pesisir, dan juga keraton. Nah, Iya. itu pastinya harusnya untuk teman-teman yang memang mencintai budaya, apalagi ingin terus melestarikan budaya, wajib untuk kuliah etnomusikologi. Nah, kalau tidak kita siapa iya, ya generasi muda ini ya betul. untuk melestarikan budaya ini. Nah, kita membahas saya ingin membahas juga lebih dalam mengenai mata kuliah gitu kan. Mungkin perlu teman-teman di rumah diberi pemahaman. Jadi biar tahu gitu kan bahwa di etnomusikologi mungkin sistem belajarnya seperti apa. Saya mau ke Pak Widas, silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di etnomusikologi ini tentunya kurikulumnya sudah disusun sedemikian rupa, jadi berdasarkan dengan profil lulusan kita. Jika ingin menjadi seorang pengkaji, ya peneliti, nanti kita akan bekali juga dengan mata kuliah tentang metode dalam etnomusikologi, metode penelitian dalam etnomusikologi, penelitian lapangan, seperti itu, metode penelitian umum, seperti itu ya Mercy ya. Dan juga kebetulan kita sudah menggunakan kurikulum outcome based education. Itu adalah bagaimana kurikulum itu diharapkan para mahasiswa untuk memiliki produk saat sudah menjalankan mata kuliah itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar penelitian yang menghasilkan sebuah produk penelitian itu sudah harus ada. Mahasiswa sudah harus bisa
untuk nantinya menjadi bekal saat dia sudah lulus, seperti itu Mercy. Untuk menjadi seorang musisi, kita bekali juga dengan pengetahuan musik Kalimantan, seperti itu, praktik musik barat, seperti itu, musik Jawa, Bali, Sumatera, itu prakteknya juga ada, seperti itu. Teknologi dalam musik juga ada dalam mata kuliah itu, Mercy. Jadi kami berusaha membuat lulusan prodi etnomusikologi itu nantinya bisa siap untuk bisa terjun ke masyarakat. Kalau untuk kolaborasinya sendiri, apakah ada bermitra dengan kebudayaan-kebudayaan lokal atau mungkin itu seperti apa tuh Pak? Kemitraan kita sudah tadi sedikit disinggung juga ya oleh Mas Widas bahwa tidak hanya berbagai elemen masyarakat, tapi kita juga dinas, instansi pemerintah terkait dan lain sebagainya, bahkan sanggar-sanggar, kemudian taman budaya yang menjadi rekanan kita ketika menjalin kerjasama untuk apa? Bagaimana kita bersama-sama membangkitkan ya seni budaya di bumi etam ini gitu, untuk bersama-sama kita untuk bergerak bersama, berkolaborasi tentunya kalau dalam dunia akademik ya bagaimana kolaborasi di dalam penelitian dan pengabdian di masyarakatnya, seperti itu. Jadi begini Mercy, maaf, maksud saya kalau memang banyak sekali sanggar-sanggar di Samarinda ini, ayo kita saling kerjasama, dan saya harap teman-teman yang ada di sanggar itu, para calon mahasiswa itu bisa di etnomusikologi, supaya secara praktik juga bagus, secara keilmuan juga mumpuni. Harapan kami tentunya seperti itu. Jauh lebih matang seperti itu ya bisa dibilang, dan siap pastinya untuk terjun ke masyarakat. Juga pastinya punya ijazah S1 ya. Itu. Yang membedakan kita nanti adalah di situ kemampuan akademik kita, kemampuan kita membawa diri, kemampuan problem solving, kemampuan apapun itu dibutuhkan di zaman sekarang. Bagaimana mahasiswa dibekali seperti itu untuk kedepannya. Wah, dunia itu kan tidak mudah ya. Bagaimana kita kalau sudah di masyarakat, kita dituntut apa serba bisa. Nah, itulah yang harus kita kita kuasai. Nah, saat perkuliahan itulah yang membentuk mental mereka menjadi manusia yang nanti siap diterjunkan di masyarakat. Sarjana kan seperti itu, bagi seorang yang memiliki pemikiran akademis konseptual yang kuat, ketika terstruktur, tersistematis, dan itu kita bahas mengenai jurusan etnomusikologi. Nah, ini sudah berdiri tahun berapa? Tahun 2014, tapi kita SK secara langsung dari Dikti itu tahun 2015. Berarti kurang lebih hampir 10 tahun. Ya. Nah, saya mau tanyakan mengenai ini, apakah tertrack gitu untuk alumni-alumni etnomusikologi sejauh ini sudah menjadi apa sajakah mereka? Alhamdulillah, sekali lagi saya katakan bahwa lulusan etnomusikologi itu ternyata semuanya terserap di masyarakat. Ada yang menjadi guru seni dan budaya gitu, ada yang sudah menjadi wirausahawan juga mereka. Membuka agensi mungkin ya. Iya, seperti itu. Ada yang mereka juga mempunyai sanggar untuk kesenian seperti itu. Bahkan juga ada yang memiliki studio musik, mengajarkan ya wirausaha di bidang industri musik gitu. Berarti memang terserap dengan baik dan pastinya jauh lebih siap karena matang secara praktek dan juga matang secara akademis. Satu lagi Mercy, jadi di bidang seni budaya, apalagi itu musikologi itu kan tidak banyak saingannya, dan di masyarakat itu apalagi Kalimantan dibutuhkan sangat luar biasa. Permintaan di luar itu tenaga budaya, pamong budaya itu sangat besar. Tapi luarannya masih sangat sedikit. Nah, di Kalimantan Timur ini peluangnya sangat banyak sekali. Mari teman-teman untuk masuk ke prodi etnomusikologi yang mana nanti lulusannya itu sangat terserap di masyarakat, sangat dibutuhkan. Apalagi jadi nggak ada saingannya, sangat nggak ada saingannya. Bahkan kemarin CPR dan sebagainya itu sampai beberapa kan ada yang kosong karena memang nggak ada sarjana seninya, sarjana tentang budayanya. Makanya itu peluang sangat luar biasa di kita. Teman-teman ya, silakan nanti kalau yang prospeknya mau menjadi pegawai bisa, mau menjadi pamong budaya bisa, macam-macam itu sangat luar biasa. Silakan untuk bergabung dengan kami. Apalagi kita sudah di daerah yang udah IKN ya, ibu kota Nusantara, di mana budaya Kalimantan Timur khususnya itu sudah sangat menjadi ditilik, ibaratnya menjadi sorotan oleh seluruh negeri pastinya karena berbasisnya di sini. Oke, ini sangat menarik sekali. Saya sepertinya kayak pengen lebih ngobrol lebih dalam lagi gitu ya, lebih panjang lagi. Kita akan membahas lagi karena semakin menarik, semakin dalam semakin menarik ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Sapa Kaltim.
Masih bersama Koordinator Prodi Etnomusikologi, ada Bapak Aris. Halo Kak Mercy. Pak Aris, boleh nggak sih diberikan pengenalan sedikit nih, bridging mengenai ada alat musik apa saja sih? Iya, tadi kita sudah bahas terkait dengan berbagai macam apa yang dipelajari di etnomusikologi. Jadi ini adalah studio kami. Kita ada beberapa alat musik Nusantara di sini gitu. Ada dari mana saja? Ini ada instrumen bunang, salah satu instrumen di dalam gamelan Jawa yang ada dalam mata kuliah kita juga. Jadi kita mengajarkan gamelan Jawa, karawitan Jawa, ya. Kemudian di sini ada instrumen talempong namanya. Ini adalah musik Sumatera dari Minangkabau. Kita juga diajarkan di sini. Jadi mahasiswa nanti akan diajarkan bagaimana dasar-dasar musik Sumatera, tadi musik Jawa. Kemudian nanti kita juga ada beberapa, tentunya kita base-nya ada di Kalimantan Timur yang menjadi primadonanya, yang menjadi khas kajian kita yang dipelajari musik Kalimantan Timur. Tentunya tadi ini adalah musik alat musik sape, ini sape karang ya, yang salah satu diajari juga di musik Kalimantan Timur. Kalau untuk ininya Pak, mata kuliahnya berarti apakah satu jenis alat musik itu menjadi satu mata kuliah tersendiri? Iya, bahasanya adalah dalam kurikulum adalah musik pedalaman. Ada nanti musik pesisir, nanti belajar instrumen gambus, baik gambus Pasir maupun gambus yang ada di Kutai gitu ya. Ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Oke. Gitu. Ini ada alat musik namanya ganrang dari musik Sulawesi, perwakilan dari Sulawesi. Ya, musik Makassar ada ganrang. Ya, yang diajarkan juga di prodi etnomusikologi. Jadi memang musik Nusantara ya dikenalkan kepada mahasiswa etnomusikologi agar pengetahuan dasar musik Nusantaranya tahu, terus kemudian fokus pengkajiannya nanti bagaimana juga itu dielaborasikan ketika musik Kalimantan Timur itu seperti apa juga. Nah, dikajinya seperti apa begitu. Dan Kalau untuk yang besar ini? ya, ini adalah instrumen gong. Ya, kalau mungkin orang sini menyebutnya ya bermacam-macam ya, ada ogung dan sebagainya kalau orang Dayak dan sebagainya. Ini gong, ini adalah instrumen gong dari gamelan Jawa yang tadi Berarti masih satu kelompok dengan instrumen bunang tadi gitu ya. Ini beberapa. Ini juga ada kendang jaipong dari Sunda, Jawa Barat. Jadi ya kendang perwakilan dari karawitan Sunda, mata kuliahnya juga ada yang kita kenalkan kepada mahasiswa etnomusikologi gitu. Iya. Ya, di sini juga ada bermacam-macam. Kalau di sini tadi ada sape karang, di sini ada sape kenyah. Ya, ada beda ya. Beda. Jadi suku Dayak kan banyak ya. Jadi mereka instrumennya itu bermacam-macam. Jadi kali ini sape kenyah yang mata kuliahnya nanti adalah musik pedalaman. Mereka akan belajar bagaimana dasar-dasar musik sape di Kalimantan Timur tentunya. Nah, ini bagian dari instrumen gamelan juga. Ini namanya kempul, kemudian ini namanya demung, ini saron. Jadi kalau bicara karawitan Jawa, gamelan itu dia kan musiknya ensemble. Kalau musik Kalimantan Timur itu kan musik bukan ensemble, tapi dia lebih bisa individual gitu ya. Sampai bisa berdiri sendiri. Tapi kalau karawitan gamelan itu harus satu berkelompok orkestra begitu ya. Kalau kita bicara musik barat, jadi secara ensemble harus bersama-sama gitu ya. Yang di sebelah sini? Nah, di sini ini perwakilan dari Sumatera juga. Tadi kalau di sini ada talempong, ini Sumatera Barat, ini Sumatera Utara. Namanya adalah taganing. Nah, instrumen taganing. Ya, ini instrumen taganing dari Sumatera Utara, orang-orang Batak ya, yang juga kita ajarkan. Ini bentuknya perkusi, dimainkan secara perkusi. Jadi ini adalah perwakilan musik Nusantara dari Sumatera. Tadi ada Minangkabau, di sini ada perwakilan dari suku Batak. Ya, yang Pak, kalau kita lihat ini kan alat musik banyak sekali jenisnya seperti itu, dan mungkin juga secara instrumennya juga beda-beda ya kan. Nah, mungkin adakah persyaratan khusus untuk calon mahasiswa etnomusikologi? Mungkin dia sebelumnya tidak pernah memegang alat musik tapi dia baru tertarik. Itu seperti apa? Betul, itu adalah pengalaman kami ketika masuk di prodi etnomusikologi di sini. Jadi mahasiswa kami itu sebagian besar adalah memang dia mengenal musik itu ketika kuliah. Jadi memang basicnya latar belakangnya bermacam-macam. Jadi saya tahu ketukan, tahu tempo itu setelah masuk di sini. Jadi jangan khawatir, silakan
Untuk teman-teman yang di luar sana yang tidak tahu musik tapi suka kan musik, saya ingin belajar musik, silakan bergabung dengan kami ya. Kami menerima, iya pasti akan belajar di awal dari dasar-dasar bagaimana musik itu dijalankan seperti itu. Nah, untuk penerimaan mahasiswa ya kita ada 3 jalur penerimaan, ada SNBT, ada SBMPTN dan SMMPTN. Sudah disiapkan 3 jalur ya. Oke, itu luar biasa sekali, informasi yang sangat menarik juga, terutama untuk teman-teman yang memiliki minat dalam etnomusikologi. Saudara, tadi kita sudah banyak berbincang mengenai etnomusikologi, kemudian kita juga sudah sempat berkeliling untuk melihat alat-alat musik apa saja yang dipelajari dalam prodi etnomusikologi. Nah, saya mau kembali lagi ke 2 narasumber kita yang luar biasa, yang tampan, yang wah sekali pada pagi hari ini. Boleh langsung closing statement-nya kepada Pak Widas dulu, boleh? Silahkan. Baik, para seniman muda, para adik-adik semuanya, mari lestarikan budaya sambil belajar di program studi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Oke, luar biasa. Terima kasih, Terima kasih, Pak Widas. sama-sama. Kita mau langsung ke penghujungnya kepada Pak Aris, silahkan. Baik, diharapkan teman-teman bisa join with us ya gitu ya di prodi etnomusikologi. Kalau tidak kita siapa lagi? Kita generasi muda sebagai penerus bangsa yang akan melestarikan budaya ini sampai kalian menjadi seorang sarjana seni. Hanya di prodi etnomusikologi Universitas Mula Warman. Luar biasa. Saudara, demikian ya kita sudah membahas talk show pada pagi hari ini, luar biasa sekali mengenai pemahaman etnomusikologi, alat musik dan lain-lain, dan pastinya untuk teman-teman adik-adik yang memang berminat untuk mempelajari mengenai musik, terutama etnomusikologi, dan juga ingin melestarikan musik dan budaya di Kalimantan Timur khususnya, jangan ragu untuk bergabung di prodi etnomusikologi. Saya Mercy Oktaveni, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Kaltim. Sampai jumpa di episode selanjutnya.